Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa tentang semangat. Ya, hari ini yang tidak berangkat siapa? Hafiz, Kenapa Hafiz? sakit. Sudah berapa hari? Seminggu lebih. Kita doakan semoga Hafiz cepat sembuh. Amin. Sudah ditengok belum? Belum. Ya ditengok, hari Sabtu Minggu kan libur. Rumahnya jauh. Di benua planet Mars ya. Ya sudah. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin masih hal yang baru ya. Bagi anak-anak, coding siapa? Kecerdasan artifisial itu apa? Pernah menggunakan ChatGPT? Pernah. Pernah selain ChatGPT misalnya Meta AI? Pernah. Biasanya yang ditanyakan apa? Tentang pelajaran, soal-soal pelajaran. Terus bagaimana dengan jawabannya? Apakah memuaskan sesuai ekspektasi? Atau di bawah ekspektasi? Atau di luar ekspektasi? Di luar ekspektasi. Lebih baik apa jelek? Lebih baik. Jawabannya lengkap gitu ya. Baiklah, kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir seperti komputer. Pernah berpikir seperti komputer enggak? Misalkan kamu punya masalah di rumah. Terus kamu mikir dulu, ini supaya selesai masalahnya, apa yang harus saya lakukan? Pernah nggak berpikir seperti itu? Jadi misalnya, cari kenapa seperti ini, gitu ya. Saya tuliskan dulu. Ya, yang kita pelajari adalah memahami dan menerapkan konsep berpikir komputasional. Kita tulis dulu ya tujuannya. Tujuan apa? Tujuan pembelajaran. Tujuannya satu, menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Kayak kata-kata komputer gitu ya, berarti ya. Kemudian ya ditulis, dan literasi digital. Literasi itu kan tidak hanya membaca dan menulis saja. Ini juga ada literasi digital, ada literasi finansial. Yang kedua, contoh penerapan. Berpikir komputasional. Yang ketiga, bisa berpikir menyadari ya, menyadari pentingnya
sikap bijak, aman, dan bertanggung jawab tulisan guru terlihat sampai belakang nggak? Terlihat ya. Dalam menggunakan tetap ngerekam terus kok. Dalam menggunakan teknologi digital. Yang keempat, mengisi LKPD. Nanti setiap kelompok ya. Tuh, materinya, yang materi kita bahas. Yang pertama, berpikir komputasional. Yang kedua, literasi digital. Jadi sederhana, hanya belajar itu tok ya. Tuh. Udah ditulis? Ini materi yang harus kita bahas hari ini. Berpikir komputasional. Berarti kamu tuh sudah diminta untuk berpikir logis seperti komputer. Jadi ada urutan-urutannya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Contoh, setiap hari Sabtu tidak bisa bangun hasik. Kenapa bisa seperti itu? Kamu cari sebabnya. Nanti kamu pilah-pilah, oh, saya tidak mau atau tidak bisa bangun lebih gasik karena mungkin tidurnya terlalu malam. Bisa nggak? Mainan HP sampai jam 2 pagi. TikTokan terus. Lihat-lihat. Scroll-scroll. FB Pro sampai jam 3 pagi. Oh, itu berpikir komputasional. Itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kamu sehari-hari. Kenapa saya tidak bisa mendapat nilai IPA 100 misalkan? Kamu cari-cari sebabnya. Yang pertama mungkin nggak punya bukunya, ya. Mungkin pada saat pelajaran tidak mendengarkan, mungkin tidak punya LKS-nya jadi galau, atau tidak dipinjami buku perpustakaan. Semua dipinjami buku perpustakaan? Pinjami. Yang berikutnya, literasi digital. Apa itu literasi digital? Kemampuan memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi digital. Ya, baik yang melalui internet. Internetnya bisa melalui HP, bisa melalui apa lagi? Komputer, ya kan? Pakai internet itu harus bijak. Misalnya nge-share gambar kancane lagi tidur ngiler, di-share di WA. Itu kan berarti tidak bijak. Jadi kalau mau nge-share foto orang lain harus minta izin. Ya, makanya ada undang-undang IT. Tuh. Undang-undangnya itu adalah untuk melindungi, untuk supaya
pengguna internet itu aman, tidak boleh membocorkan informasi-informasi penting kepada pihak ketiga, keempat, kelima. Terus juga harus mengecek kebenaran informasi yang diperoleh. Kemudian menjaga jejak digital. Jejak digital itu apa sih? Ada yang tahu apa itu jejak digital? Enggak? Jadi misalkan kamu kirim kata-kata mutiara yang menyebabkan teman kamu jadi nangis, merasa dibully, misalkan ya. Kemudian teman kamu nggak terima, terus teman kamu menjadi stres, menjadi tidak berani keluar rumah. Sampai yang lebih parah lagi, Gen Z sekarang itu adalah apa? Bundir. Tahu apa bundir? Bunuh diri karena mungkin dibully melalui tadi digital tadi, ya. Makanya harus bijak, nggak boleh asal, ya. Dan itu akan menjadi jejakmu, nggak bisa dihapus. Misalkan kamu merasa tidak nyaman di sini, terus lapor, menuliskan di lapak aduan. SMP Negeri 2 Cilangok bla 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 bla, panjang banget. Akhirnya lapak aduannya sampai ke bupati. Maka sekolahnya menjadi terbawa. Lah, terus yang melaporkan bagaimana? Jejaknya masih ada dan tidak bisa dihapus. Jadi harus hati-hati menggunakan digital, ya, semuanya ya. Makanya harus literasi digitalnya harus oke. Apa itu tadi? Menggunakan internet dengan aman, mengecek kebenaran informasi, kemudian menjaga jejak digital. Ini ada kasus di luar negeri. Jadi dia sudah diterima di universitas favoritnya dia. Kemudian dari pihak universitas kan ngecek. Ternyata dia pernah mengunggah foto dia ulang tahun, kemudian ibunya membuatkan roti warnanya Mejiku Hibiniu. Nah, dianggapnya dia adalah kaum Mejiku Hibiniu. Hanya gara-gara itu, akhirnya dia didiskualifikasi, tidak jadi diterima. Demikian juga orang mencari pekerjaan. Juga sama HRD-nya itu dicek. Facebooknya bagaimana, TikToknya bagaimana, IG-nya bagaimana, kemudian ada pinjol atau tidak. Pinjol, tahu pinjol? Ya, pinjaman online. Dia punya pinjaman online atau tidak, sampai segitunya loh. Itu dicek. Kalau aman semua, atau dikatakan bahwa akunnya sehat, semuanya tidak ada yang melakukan pelanggaran, karena setiap platform kan sekarang punya kebijakan sendiri-sendiri. Ini kalau melakukan pelanggaran, nanti maka kena ada sanksinya gitu ya. Misalnya FB Pro, jadi Meta itu yang punya, itu kan namanya Meta yang punya. Tuh, itu nanti dicek dulu ketika dia mau upload video, itu ada scanning copyright. Dia videonya atau fotonya ngopi punya orang lain tidak. Kalau dia ngopi punya orang lain atau mirip-mirip dengan orang lain, terdeteksi, maka langsung diperingatkan. Tidak aman. Kemudian sampai bahkan diberi level gambar warnanya merah, ya. Itu saya juga bingung, merah yang seperti apa sih? Itu seperti itu tadi. Itu yang literasi digital.
Jadi literasi tidak hanya membaca, menulis, ya, tapi literasi digital juga harus pinter. Ya, sekarang yang berpikir komputasional, bagaimana caranya? Ada 4 unsur penting. Yang pertama namanya dekomposisi. Tulis. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Jadi masalahnya dipecah-pecah lagi menjadi lebih kecil. Itu dekomposisi. Yang berikutnya pola. Apa itu pola? Mencari pola atau kesamaan. Yang ketiga abstraksi. Apa itu abstraksi? Mengambil informasi penting, mengabaikan detail yang tidak penting. Jadi yang diambil yang informasi penting saja. Yang terakhir, ini mungkin anak-anak sering dengar ini ya, baik di TikTok maupun di FB yang pro, kemudian IG pro, ada istilahnya algoritma. Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah penyelesaian, itu algoritma. Ya, langkah-langkah penyelesaiannya itu disusun. Oh, ini harus begini, ini begini. Itu nanti diskusi setiap kelompok, masing-masing diskusinya nanti 10 menit ya setiap kelompok ya. Bu Guru bagikan LKPD-nya. Ini nanti yang bawa staples ada nggak? Yang bawa staples? Nggak ada. Bu Guru bawa pada bawa. Bu Guru bawa nih. Tolong maju ya, kelompok 1. Dua. Bener ora? Tiga. Enggak. Oh ini. Kelompok 4. Bentar mbak, bisa ya, ini langka. Bentar. Oh ini. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Ya, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD. Silakan didiskusikan dalam satu kelompok. Ada kasusnya. Kasusnya adalah nama kelompok. Kelompok 1. Terus nanti namanya siapa saja, koma kan ada 2 baris. Riko sering terlambat mengumpulkan tugas karena terlalu asik bermain game online. Dia ingin berubah dan lebih disiplin mengatur waktu. Yo, silakan didiskusikan. Dekomposisinya apa saja? Setelah itu pola, pengenalan polanya apa saja? Itu dibaca apa saja bagian dari masalah Riko. Berarti dituliskan. Terus apa kebiasaan yang terus berulang? Apa inti masalah sebenarnya? Terus solusinya bagaimana?
Silakan dikerjakan berkelompok. Harus ada dekomposisinya, pemecahan masalahnya, kemudian pengenalan polanya, kebiasaan buruk yang biasa Riko lakukan sehingga menjadi telat mengerjakan tugas. Ayo didiskusikan bareng-bareng. Ini juga. Ayo. Terus yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Menyaring informasi penting dari permasalahannya Riko. Informasi pentingnya apa? Yang keempat, langkah penyelesaiannya. Apa yang sebaiknya dilakukan Riko supaya tidak telat mengumpulkan tugas? Kan yang pertama dulu dekomposisi, setelah itu pola, ya, setelah itu abstraksinya, terus algoritmanya. Ya, kelompok 5. Ya, kelompok 6. Ini dituliskan nama lengkapnya, jangan nama panggilan. Ya, digarap bareng-bareng. Ayo, 4 menit lagi. Ya, ya kan di situ ada tulisannya kan? Kolom untuk menjawab, jawab itu ada jawabanmu. Ya, jawabanmu apa? Jawabanmu. Lah, ini ngisi di jawabanmu itu. Jawabanmu diisi. Ya. Ini kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Ya. Ya, kurang 2. Terus yang ini juga diisi ya. Yang kesimpulannya juga dituliskan juga itu. Apa kesimpulannya? Mikir bareng-bareng ya, supaya yang bingung nanti bisa menanyakan yang sudah paham. Yo, nomor 1 apa? Jawab. Ayo diskusi. Apa itu yang diskusi? Nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Sebenarnya jika sering terlambat Nanti di akhir kita nuliskan refleksi ya. Ini dibagi-bagi dulu. Nanti yang kurang ini dipotong-potong. Iya. Iya. Ini dipotong ya. Ini potong. Kurang 1, nanti satunya minta yang lainnya. Ini dipotong jadi 3.
Oh, penggarisnya kena lah. Ini dipotong. Boleh digunting, digunting, dipotong jadi 3. Nanti yang kurang ini masih ada. Iya. Mesti garap, siji ke potong coba, dipotong. Digunting. Ada yang bawa gunting? Itu jadi 3. Lah, ya. Orang siji. Ini dipotong. Ya, satu motong, satu garap. Pakai penggaris bisa. Gini juga bisa kok. Nggak pernah motong begini apa? Pernah. Yeah. Nah. Satu ya. Kurang 1 ya. Dah. Yang belum siapa tadi? Kelompok kurang 1 ya? Ini sudah semua. Ya, silakan kelompok yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Nanti. Kelompok 7 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai belum? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya tunjuk kelompok 6. Silakan dibacakan hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya. Ya, kelompok 6 bacakan. Apapun hasilnya, ya. 1 berdiri membacakan. Ya. Ya, yang lain dengarkan ya. Ya, kelompok 6. Ya, yang atas dulu ya, yang di kotak-kotak tadi itu. Ya. Ya, masalahnya itu. Terus apa lagi? Ya, apalagi? Abstraksi.
Ya, kenapa dia terlambat mengumpulkan tugas? Kan dicari ya. Menurut kamu, kenapa dia terlambat mengumpulkan tugas? Karena tidak bisa mengatur waktu. Langkah-langkahnya. Ya, nggak apa-apa. Satu. Apa langkahnya menurut kelompok 6? Riko mengatur waktu bermain game. Ya, boleh. Coba dari kelompok 2. Ya. Ngadep, masa dibaca seadanya? Yang keras mau di ya. Dekomposisi. Yang lain dengarkan ya. Apa saja bagian dari masalah Riko terlambat mengumpulkan tugas Ya. Ya. pengenalan pola apa kebiasaan yang terus berulang Ya. terlambat mengumpulkan tugas terlalu asik bermain game online. Betul. Terus apalagi abstraksinya? Inti masalah sebenarnya terlambat mengerjakan tugas. Betul. Terus apalagi abstraksinya? Ya. Algoritma langkah-langkah penyelesaian masalahnya. 1. Mengurangi bermain game online. Betul. 2. Apalagi? Mengerjakan tugas lebih awal. Iya, betul. Iya, pinter. Yuk kita beri aplaus dulu, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 6. Iya, jawabannya sudah betul semua. Intinya, ketika kita menyelesaikan masalah, masalahnya itu dipecah-pecah dulu menjadi kecil-kecil. Tadi masalahnya Riko adalah, Riko sering terlambat mengumpulkan tugas karena terlalu asik bermain game online. Pemecahan masalahnya bisa tadi, Riko sering terlambat mengumpulkan tugas, ya kan? Riko terlalu lama bermain game online. Riko tidak ada waktu pengingat atau tidak dibatasi bermain gamenya. Kan gitu ya. Riko belum memiliki jadwal belajar yang teratur. Kemudian Riko ingin menjadi disiplin dan mengatur waktu dengan baik. Polanya yang tadi sudah dijawab sama kelompok-kelompok yang tadi ya. Yang pertama, tugas dikumpulkan lebih awal atau tidak melewati waktu tenggat namanya ya. Tenggat itu waktu deadline. Waktu bermain game lebih lama dari yang direncanakan. Jadinya tidak terkendali. Terus tugas baru dikerjakan saat mendekati batas waktu. Yang keempat, tidak ada waktu khusus untuk belajar atau mengerjakan tugas. Lalu abstraksinya. Penyebab utama keterlambatan. Kurang memanajemen waktu dan kontrol diri saat bermain game. Solusi tidak harus menghilangkan game sepenuhnya, tetapi membatasi waktu bermain game. Tidak harus dihilangkan langsung, nggak boleh main game sama sekali. Tidak seperti itu, tapi waktu untuk bermain gamenya dikurangi. Terus, Riko perlu alarm, tapi alarm. Ya, apa itu? Pengingat ya, bahwa dan juga membuat jadwal harian. Yang keempat, langkah penyelesaiannya. Apa ya yang perlu dilakukan? 1. Gimana tadi? Mengerjakan tugasnya lebih dulu, baru bermain game, ya. Terus, membuat jadwal harian. Meliputi apa saja? Waktu belajarnya, istirahat, bermain game. Kemudian pasang alarm di mana? Pasang alarmnya di mana? Di meja belajar atau di HP kamu. Tulisi waktu belajar
Indonesia Barat itu. Gunakan manajemen waktu. 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Itu bisa itu. Selesaikan waktu lebih awal. Cek ulang tugas sebelum dikumpulkan. Jadi kalau mau mengumpulkan tugas, tugasnya dicek ulang. Oh, tugasnya udah betul belum ini? Gitu ya. Terus evaluasi tiap minggu. Apakah waktu yang sudah kamu pakai dalam seminggu itu sudah dikelola dengan baik atau tidak? Itu adalah masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan cara apa? Berpikir komputasional. Itu maksudnya gitu. Ya. Baik, nanti dikumpulkan. Sekarang tinggal diisi, refleksinya diisi. Kemudian di bagian yang longgar itu nanti diisi bagaimana suasana belajar hari ini. Emotikon saja. Iya. Yang tadi yang sudah dibagi itu tadi diberi nama terus dikumpulkan. Di bagian yang kosong itu digambari emotikonnya ya. Emotikonnya apa sedih, apa bahagia, apa excited. Terserah pokoknya bagian yang longgar. Setiap kelompok nanti mengumpulkan di depan sini. Semua sudah kebagian lembar refleksi? Masih sisa. Berarti kau orang senang pelajaran hari ini. Emotikonnya sedih sih. Itu emotikonnya isinya bagaimana suasana belajarmu saat kamu belajar sekarang. Kalau emotikonnya sedih berarti kok belajarnya lagi sedih. Karo nangis-nangis. Iya, digambar nang kono. Terus itu dijawab, pertanyaannya dijawab. Apa yang harus kamu lakukan jika menerima berita heboh di WA keluarga? Apa saja data pribadi yang boleh dibagikan ke media sosial, yang tidak boleh? Tulis 2 hal baik yang pernah kamu lakukan di internet. Apa bahaya dari menggunakan internet tanpa batas waktu? Itu masuk literasi digital. Berarti hari ini kita belajar ini ya. Apa? Berpikir komputasional dan literasi digital. Makanya kesimpulannya kamu harus bisa literasi digital. Contohnya, kamu mendapat berita, misalnya nenek di keluarga kamu, nenek menyelesaikan S3 di usia 70 tahun. Itu kan berita heboh. Apakah kamu langsung percaya atau tidak? Kalau tidak, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu suka bagi-bagi foto-foto teman kamu untuk tujuan mempermalukan dia? Terus data apa saja yang tidak boleh dibagikan ke media sosial? Kan tidak semuanya boleh di-share. Di KTP di-share nomornya. KIA, kartu identitas anak, di-share. ATM, di-share.
Kartu ATM di-share. Duwe pacar baru di-share. Nggak putus di-share. Sudah selesai? Sudah jam 10.25. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 1. Tepuk semangat 2. Siapa kita? Saya Espero. Saya Espero. Bagaimana Espero? Sudah ya, berarti hari ini kesimpulannya, kita buat kesimpulan dulu. Rangkuman kegiatan hari ini. Hari ini kita belajar berpikir komputasional dengan komposisi, mulai dari dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian tadi juga sudah menerapkan dalam sebuah kasus. Kasusnya itu tadi pakai Riko tidak mengumpulkan atau mengumpulkan tugasnya telat karena dia hobinya main game online. Ya, adakah yang seperti itu di kelas ini? Semoga tidak ada ya. Terus, menyadari pentingnya bersikap bijak dan aman dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Mengisi WA. Itu nge-share buat status. Itu status itu jadi rekam jejak digital itu. Ya, hati-hati kamu kalau nyetatus itu. Jangan dikira habis dihapus hilang enggak? Udah hilang. Abadi tidak bisa dihapus. Makanya hati-hati membuat status baik di Facebook, di IG, di TikTok, di WA, ya. Berarti kesimpulannya ini ya, harus bisa bersikap apa? Bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Kumpulkan terima kasih. Mohon maaf, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Tepuk semangat.